وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. أيها الآمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. Jamaah Al-Jabar yang amat saya hormati sekaligus Allah muliakan. Alhamdulillah dengan kudrah dan iradah Allah, pada kesempatan yang amat berbahagia ini kita semua bisa hadir di tempat yang sangat agung ini. Ini merupakan adalah salah satu tanda hakikat kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dari masing-masing rumah kita semua, dan pada saat ini Allah kumpulkan di Al-Jabar. Ini merupakan agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini, sampai detik ini kita semua masih diberikan umur yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selantasnya dan sepantasnya kita semua mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita semua. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang akan kita dustakan, begitu besarnya Allah memberikan kepada kita. Kadang kita semua selalu lupa terhadap Allah yang memberikan. Salawat beserta salam marilah kita lipat gunakan kepada baginda Nabiullah Habibana wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya sampai kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat kelak yaumil kiamat insyaallah. Di mana kalau kita masih mau berjuang dengan baginda Rasul, di mana yang masih tidak mencintai baginda Rasul, maka disitulah serta baginda Rasul akan memberikan apa yang menjadi harapan kita sesuai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat akan kita rasakan ketika kita cintanya kepada baginda Rasul. Maka siapa yang melupakan baginda Rasul, siapa yang tidak pernah bersalawat kepada baginda Rasul, jangan mengharapkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jamaah Al-Jabar yang amat saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita masih berada di bulan Syawal. Ini merupakan momentum kita semuanya, momentum kebangkitan kita semua, momentum kebahagiaan kita semua. Bagaimana meracik dan meramu kehidupan kita selantas dan sesudahnya kita ditinggalkan oleh Ramadan. Dulu Ramadan kita bangganya laksanakan berbagai macam kegiatan di bulan Ramadan. Tadarus kita tidak pernah kita tinggalkan, yang lain tidak pernah kita tinggalkan. Kebaikan dan kebaikan kita kepada manusia kita tidak pernah kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita mengharapkan beribu-ribu kebahagiaan dari Allah. Karena bulan itu adalah bulan berkah. Allah lipat gandakan. Satu kali kita berbuat baik, 10 kebaikan Allah memberikan. Tetapi implementasi sebuah Idul Fitri ketika kita dikembalikan oleh Allah, ketika kita dibersihkan oleh Allah dari berbagai dosa dan dosa yang kita rasakan, maka kata Allah, ibadat wahtisaban nabiyullah. Ketika kita berbuat segala sesuatu dengan dorongan hati yang ikhlas semata karena Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa dan dosa yang kita telah lalui. Inilah hakikat yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Begitu besar kecintaan Allah kepada kita. Tapi sebaliknya, sejauh mana kecintaan kita kepada Allah? Apakah hanya sebatas kita melaksanakan ibadah, tadarus dan lain sebagainya karena bulan Ramadan? Tapi sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah selentas Idul Fitri. Disitulah Allah mengembalikan kefitrahan kita, kesucian kita. Mau diapakan, mau dibagaimanakan, mau dicatat dengan catatan yang tidak,
ataupun yang buruk, itu adalah tergantung kita sendiri. Maka implementasi dari semua perjuangan kita selama bulan Ramadan ditutup dengan Aidil Fitri ini membuahkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa implementasi yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita adalah muhasabah diri. Apa yang telah kita lakukan? Jangan pernah kita memandang orang lain, pandanglah diri kita. Jangan pernah kita menghinakan orang lain, hinakanlah diri kita. Jangan pernah kita mengokohkan orang lain, mencaci orang lain, cacilah diri kita sendiri. Sudah baikkah belum kita dengan Allah? Sudah benarkah kita hidup dengan Allah? Kejelekan orang lain kita paling geli, merasa diri kita paling benar, padahal diri kita sendiri justru paling bobrok di hadapan Allah. Maka surga itu bukan orang yang untuk berpakaian serban yang bagus, tapi surga adalah untuk orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Al-Jabari yang amat saya hormati dan Allah muliakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat. Inilah Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apapun yang kita lakukan ketika kita berdusta dengan Allah, Allah tahu. Kita Ramadan tidak benar, Allah tahu. Ketika ibadah kita yang lainnya tahu, Allah tahu. Ibu-ibu semuanya ketika ngobrol, bergosip dan lain sebagainya, Allah tahu. Sedikit perjalanan kehidupan kita, Allah selalu mengkantor kehidupan kita. Maka janganlah kita sekali-kali menyalahkan, mencaci maki orang lain, tapi salahkan diri kita sendiri. Maka implementasi yang sangat baik adalah muhasabah diri. Sudah nyampe mana kita baik dengan Allah. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan siap-siap berhadapan dengan kematian. Apa yang akan kita bawa ke hadapan Allah? Apa yang akan kita setorkan catatan-catatan kita di hadapan Allah? Kalau seandainya hidup kita pun jauh dengan Allah, kebaikan-kebaikan kita dengan tetangga kita juga jauh, dengan sahabat karib dan lain sebagainya kita jauh, dan berharap surga akan kita raih bersama. Maka yang pertama, implementasi dari sebuah Aidil Fitri adalah muhasabah diri. Yang kedua, saya mengajak dulu sholatnya kita terjaga. Inilah konsistensi kita dalam ibadah kita, terus menjaga konsistensi ibadah kita, continue, bukan hanya sebatas kita dulu tadarusnya getol. Justru sebaliknya, saat inilah Safar dan lain sebagainya, bulan berganti bulan, itulah yang sesungguhnya implementasi yang baik di hadapan Allah. Bukan kemarin 1 juz, 2 juz, 3 juz, 1 bulan kita bisa menyelesaikan 5 juz. Tetapi sesudah Aidil Fitri justru sebaliknya, kita tidak pernah membaca Al-Quran. Hanyalah kadang-kadang kalau kita lagi ingat. Bukan tujuan sebuah Aidil Fitri yang sesungguhnya. Wa'adudu rabbaka hatta ya'buduka. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Jangan pernah kita bosan untuk meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, implementasi dari sebuah Aidil Fitri yaitu adalah menjaga akhlak dan silaturahim. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, bapak-bapak, ibu semua yang hadir pada hari ini di Al-Jabar, ada yang dari A, ada yang dari B, ada yang dari C, mungkin bukan orang Bandung semua. Inilah Allah menyambungkan tali kekuatan silaturahim. Maka siapa yang memutuskan tali silaturahim, surga tidak akan pernah nyampe kepada kita semua. Dan baginda Rasulullah sangat membenci orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka jemaah Al-Jabar yang Allah muliakan, marilah kita jaga konsistensi dari Aidil Fitri ini dalam sebuah bingkai akhlak yang baik. Kenapa? Inna mabu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwa baginda Rasulullah SAW Allah ciptakan untuk merubah tatanan kehidupan manusia dari jahiliyah menjadi zaman yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang amat saya hormati sekaligus Allah muliakan, inilah implementasi yang harus kita jaga, yang harus kita bina sampai ajal kematian kita datang. Yang keempat, meningkatkan kepedulian sosial kita, sedekah kita, tetangga kita dulu kita baik, karena kita mengharapkan satu kebaikan dibalas satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat inilah kita dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, masakin, wabisabil, orang-orang fakir miskin yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka implementasi yang sesungguhnya adalah saat ini kita untuk membuktikan. Jamaah Al-Jabar yang Allah muliakan, saya doakan semoga Bapak Ibu sekalian tahu Allah berikan panjang umur ya amin. Allah sehatkan lahir dan batinnya amin. Dan Allah cukupkan rezekinya amin. Dan anak-anak ibu bapak sekalian yang Allah muliakan menjadi anak yang saleh, waladun salihun, dan senantiasa anak kita menjadi harapan kita semua. Mereka usianya akhir balik dan dewasa, Allah pertemukan dengan kebahagiaan dunia baik akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadha idana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, kumpulkanlah kami sebagai kumpulnya kami di Masjid Al-Jabar yang kami cintai ini. Kumpulkan kelak kami di dalam surga-Mu ya Rabb. Jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang senantiasa paham dan memahami dirinya sendiri, bukan hanyalah bisa memahami karakter kehidupan orang lain. Jadikanlah kami umat Muhammad ya Rabb. Jadikanlah kami kematian datang kepada kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, jadikanlah kedua ibu bapak kami ketika beliau sudah masih hidup ataupun sudah meninggal, jadikanlah mereka tempat yang begitu indah surga-Mu ya Allah ya Rabbana ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.